ini pertanyaan saya, orang ini masuk kategori ateis enggak? Misalnya dia begini, ini ajaran agama, dia mempelajari ajaran agama. Dia tidak bisa menemukan bukti tentang Tuhan. Terus dia, ini ajaran agama ini baik ini kalau dilakukan. Tapi saya juga enggak punya bukti Tuhan itu benar apa enggak. Saya tak ambil jalan gini saja. Saya tak ikutin ajaran agamanya, baik sama semua orang, beres pada semua orang pokoknya berlaku sebagai itu. Aku enggak percaya karo Gusti Allah sebenarnya, tapi ini cari aman hidupku. Kalau misalnya saya mati ternyata Tuhan ada, kan aku udah ngelakuin, lumayan toh. Kalau ternyata aku mati Tuhan nggak ada, ya wes nggak apa-apa, aku sudah melakukan kebaikan. Ini saya nggak percaya bener sama Tuhan, tapi yo cari aman lah, amannya lah, gimana caranya hidup lah. Cari aman kan nggak tahu juga mati setelah mati ada atau enggak. Jadi dia cari amannya, ngikuti aja, nggak percaya juga sama Tuhan. Konsepnya adalah cari aman, siapa tahu ada Tuhan. Jadi dia nggak memutuskan percaya Tuhan apa enggak. Ini cuman cari aman aja dia. Ini gini ini masuk ateis atau enggak ini? Kalau orangnya seperti itu. Ini fisikawan juga ini yang ngomong seperti itu. Mumet meneh kowe fisika. Ya, menarik ini. Kalau saya mengikuti, ini saya mencari tahu benar-benar ini. Gimana saya pengen cari batasnya seperti apa. Kalau tadi dengan logikanya seperti itu bahwa dia enggak registrasi terus kemudian enggak jadi sarjana. Dia ikut kuliah, tapi kan dia dapat ilmunya. Ada juga yang dia dapatkan. Walaupun dia tidak dapat gelar sarjana, tapi dia dapat ilmunya juga. Nah, apakah kalau orang yang ingin berbuat baik dengan cara aman itu tadi, terus nggak dihitung sama sekali sama Tuhan? Itu yang kupercayai dan kuolah dalam ijtihad, kupercayai betul-betul. Dan jihad dalam perilakuku sehari-hari, aku mengikuti apa yang kupercayai. Jadi orang gampang ngomong, kue kafir, kue salah, kue apa jenis ateis berarti mlebu neraka, berarti mlebu surga, orang ngerti karena itu benar-benar informasi yang tidak aku ketahui. Kalau suatu hari saya diberitahu sama Tuhan, alhamdulillah tak kandani kowe kabeh. Nah aku dikandani, makanya dongakno men aku dikandani. Itu namanya kerjasama. Jadi apakah yang saya lakukan jihad? Yang saya ketahui, saya tidak tahu konsep jihad secara besar, tapi yang saya ketahui adalah saya konsisten dengan apa yang saya percaya dan tidak berhenti saya ingin saya ketahui. Dan saya percaya sepenuhnya. Dan dalam perjalanan kebenaran saya pasti berkembang terus. Karena pengetahuan yang saya cari juga berkembang. Konsep jihad saya juga berkembang. Karena saya percaya nomor satu, bukan kamu menemukan Tuhan atau tidak, tapi tidak pernahnya berhenti kamu mencari Tuhan. Yang dicari adalah terharunya Tuhan. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum. Ya suara arek ini, gue ditakoni malah. Enggak sih, oke, seperti yang kita bicarakan kemarin tentang konstruksi kebenaran tersebut, bahwa memang banyak sudut pandang yang bisa dilihat agar kita melengkapi. Ini tadi kalau digali jadi rodok mumet mana iki nanti. Terus nanti kita tanya, ini perlu apa ora iki? Terus nanti kan misalnya jadinya gini, masuk ke registrasi itu, terus nanti ada hukuman atau tidak hukuman. Mbah ya moga-moga jihad. Setahu saya jihad ada pasangan lainnya yang namanya ijtihad dan mujahadah. Asal katanya sama. Kalau saya mendefinisikan jihad sendiri adalah output dari penyatuan antara ijtihad dan mujahadah. Bener salah iki ya pemain sudut pandangku. Bagaimana ijtihad adalah kita mencoba nengkene urusane, mencoba mengetahui Tuhan dengan mengetahui alam, nek fisika, mencoba mengetahui Tuhan dengan perilaku binatang kalau biologi, mencoba mengetahui Tuhan dengan macul sawah kalau para petani, kan bisa juga. Seperti kalau saya melihatnya seperti tulisannya Musashi di Five Ring itu, bendina seumur hidupnya belai wong, bacoki wong, ending-endingnya ketemu Tuhan juga. Iki yo aku ora ngerti hitung-hitungannya piye iki nanti di sana. Aku mencari Tuhan iki. Enak ngono rek. Aku mencari Tuhan iki. Udah lumayan iso ngono kuwi. Bagaimana dia dengan ijtihadnya mencoba mencari konstruksi cara berpikir konsistensi di dalam dunia. Karena sebuah kebenaran yang sejati pasti dia punya konsistensi dalam kebenarannya. Yang kemudian diyakini dan dilakukan sesuai dengan keyakinannya. Wudunya dia, maksudnya pencarian dia sendiri dalam dirinya. Karena
ilmu kelakonnya kan kanthi lagu. Kalau kita membayangkan rasa manis di definisi di akal dan yakin bahwa itu manis, kita tetap tidak akan bisa merasakan manis sebelum menjilat. Apa itu rasa manis? Apa menjilat gula atau tebu. Jadi jihad adalah output dari ijtihad mujahad yang diyakini dengan mujahadah hatinya, kesatuan dan dilakukan dalam fisiknya. Itu parameternya pasti ada garis-garis yang berbeda sehingga penilaiannya juga berbeda. Ini juga susah kita mau ngomong orang itu berjihad atau tidak karena kita tidak pernah bisa merasuk ke dalam pikirannya seperti apa. Dalam pikirannya kan kita kemarin ngomong tentang konstruksi kebenaran, bahwa kebenaran bisa dilihat dari banyak sudut. Satu gajah dikelilingi 50 orang, gambarnya berbeda, nggak ada yang sama, tapi semua benar. Fotonya pakai 1,2 megapiksel, yang satu 25 megapiksel, yang satu blur, yang satu jelas, nggak ada yang salah, semuanya benar. Cuman urusannya seberapa detail, kan gitu. Jadi kita tidak pernah bisa merasuk ke kepala orang, limitasi pengetahuan dia tentang pemahaman Tuhan seperti apa.